Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukron Rizky, mahasiswa PPG Daljab Universitas Negeri Makassar, Angkatan 2 tahun 2021. Nomor UKG 201699550315, NIM 219031495220. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik pembelajaran materi sistem reproduksi pada tumbuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Siang, Pak. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Untuk Aprilia, mohon dipimpin doa. Teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Aprilia. Hari ini masuk semua. Bapak cek kehadiran dulu ya. Yunisa, Ada Pak. Aprilia, Ada Pak. Puspita Rahayu, Ada Pak. Laura, Ada Pak. Nabila, Ada Pak. Bunga. Ada Pak. Ya, hadir semua. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang tumbuhan. Sebelumnya Bapak tanya dulu, ada yang suka tanaman hias? Suka? Jenis apa yang dipunyai di rumah? Apa tanaman hias yang ada di rumah? Keladi punya enggak? Keladi punya. Berapa jenis yang dimiliki? Cuma satu. Cuma satu. Ada yang tahu tidak apa nama tanaman ini? Lidah mertua, betul. Atau nama ilmiahnya Sansevieria. Ya, Sansevieria atau biasa kita kenal dengan lidah mertua. Tanaman ini istimewa. Kenapa bisa istimewa? Karena tanaman ini dipercaya dapat menyerap zat-zat negatif serta dapat menangkal efek dari radiasi gadget. Apa itu gadget? Gadget itu adalah perangkat-perangkat yang sering terhubung dengan internet, contohnya laptop, HP. Tanaman ini Tahu. Cacar bebek. cacar bebek, bagus. Apa yang istimewa dari cacar bebek ini? Dia bertunas di dalam bertunas. Oke, bertunas di daunnya. Coba kita lihat. Nah, diamati. Ini apa? Tunasnya. Tunasnya ya. Nah, ini. Seperti ini bentuknya. Lepas tunasnya. Seperti ini ya. Nah, ini dia keistimewaan dari cacar bebek. Cacar bebek ini dapat bereproduksi atau memperbanyak diri dengan cara salah satunya adalah dengan tunas adventif. Apa itu tunas adventif? Tunas apa? Pelajaran SD kelas 4 atau 5? Ada yang masih ingat? Tunas adventif merupakan tunas liar. Artinya dia tidak tumbuh dari batang, melainkan ya kalau pada cacar bebek ini dia pada daun. Ini merupakan spesies yang istimewa karena dia dapat mereproduksi diri dengan cara Bertunas di dalam. betul bertunas di daun. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang reproduksi pada tumbuhan. Sebelumnya kita renungkan dulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala
Tuhan semesta alam telah menciptakan tumbuh-tumbuhan dengan berbagai macam. Ada yang digunakan untuk diambil buahnya, ada yang dijadikan gula. Apa itu yang dijadikan gula? Tebu. Ada lagi yang berfungsi untuk tanaman obat-obatan, seperti akar bajaka. Pernah lihat? Pernah minum? Jahe. Nah, jahe. Terus akar bajaka pernah lihat belum? Pernah minum belum? Belum. Akar bajaka itu kemarin sempat viral sekali di daerah Kalimantan karena diyakini melalui penelitian anak-anak SMA itu bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit kanker. Nanti kalian browsing apa itu akar bajaka. Kemudian banyak juga yang digunakan sebagai tanaman hias. Kemudian banyak juga yang digunakan untuk mebel, ya, luar biasa sekali. Itu jika tidak diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa, maka manusia tidak dapat mengambil manfaatnya. Itu ya, jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena telah menciptakan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang kaya manfaat sehingga dapat kita ambil manfaatnya. Nah, pada hari ini tujuan pembelajarannya yang pertama adalah menjelaskan reproduksi aseksual pada tumbuhan. Yang kedua, mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan atau organ-organ tumbuhan yang dapat bereproduksi secara aseksual atau vegetatif. Yang ketiga adalah menyebutkan macam-macam reproduksi aseksual pada tumbuhan. Nah, ini secara global ada reproduksi tumbuhan dan hewan. Kedua-duanya sama, ada yang kita fokus pada tumbuhan dulu, ada yang melalui vegetatif, ada juga yang generatif. Vegetatif artinya tanpa melalui proses penyerbukan atau pembuahan atau fertilisasi. Sedangkan generatif melalui proses penyerbukan, pembuahan, dan fertilisasi. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari dulu reproduksi tumbuhan secara vegetatif. Nah, di sini proses menghasilkan individu baru tanpa melibatkan fertilisasi. Kalau fertilisasi itu biasanya organ apa yang berperan? Kalau ada penyerbukan, syaratnya harus ada organ apa? Nah, serbuk sari itu diperoleh dari bunga. Bagus ya, bagus sekali bunga. Hafal ya dia karena jadi kita mudah untuk mengidentifikasinya. Seandainya suatu tanaman itu tumbuh bukan dari biji, berarti itu adalah vegetatif. Nah, vegetatif sendiri ada dua jenis. Ada yang satu alami, ya, dan buatan. Yang alami contohnya apa? Spora, fragmentasi, tunas, uvulatis, ya, stolon dan rizom. Stolon itu geragi, nanti akan ada penjelasannya. Rizom itu adalah akar tunggal. Selanjutnya, reproduksi secara vegetatif buatan. Cangkok, menyambung, ya, kemudian transfer atau okulasi. Di antara yang buatan ini ada yang pernah kalian coba? Cangkok. Berhasil atau tidak saat itu? Berhasil. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Apa syarat agar berhasil? Kalau ketika mencangkok yang sudah berhasil sampai di mana biar bisa berhasilnya? Menghilangkan kambium, betul. Kambiumnya harus dibersihkan. Kalau kambiumnya masih ada, maka sari-sari makanan itu masih dapat diteruskan. Akhirnya tanaman itu akan mengalami proses penyembuhan sehingga kulit batangnya itu akan tertutup kembali. Seperti itu. Maka harus sampai bersih. Kemudian
diberi media yang cocok, disiram sesuai dengan takarannya pagi dan sore seperti itu, insya Allah bisa hidup. Itu ya. Nanti kita akan bahas kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya, tadi tujuan pembelajarannya sudah saya sampaikan. Ada yang pernah lihat tanaman ini tidak? Tanaman apa ini? Paku. Iya betul, tanaman paku-pakuan. Tumbuhan paku ya berkembang melalui spora. Ada kotak sporanya. Seandainya spora itu nanti jatuh di tempat yang cocok, tempat yang lembab, maka dia akan memunculkan tunas baru, berakar dan memunculkan tunas baru. Gitu ya. Ini spora. Jadi di sini spora tumbuhan lumut dibentuk oleh generasi sporofitnya, yaitu di dalam sporanium. Spora tumbuhan paku dihasilkan oleh daun fertil atau disebut juga dengan sporofil pada permukaan bawah daun fertil atau sporofil atau di tepi-tepi daunnya, tergantung jenis pakunya. Ada yang di tepi-tepi, ada yang di permukaan bawahnya. Selanjutnya bambu. Terus yang muncul dari tunasnya sering disebut apa? Rebung, betul. Ada yang pernah makan sayur rebung? Pernah. Ada yang tidak juga? Ya. Ya, tunas sama dengan tanaman ini ya. Biasanya dia akan memunculkan tunas di tepi-tepinya ketika beranak seperti itu. Ini contoh yang di slide presentasi ini adalah rebung atau ini dari bambu. Biasanya tunas muncul pada tumbuhan yang telah dewasa atau telah tua. Tunas ini dapat muncul dari akar, atau daun. Pembentukan tunas batang misalnya pada bambu, tebu, juga pisang. Kemudian tunas akar misalnya pada tumbuhan cemara, sukun, atau kesemek. Jadi dari akarnya itu nanti akarnya menjulur, nanti akan muncul umbi lapis. Umbi lapis ini biasanya ada pada jenis bawang-bawangan. Contohnya misalnya bawang merah, ya bawang bombay seperti itu ya. Umbi lapis ini sebetulnya dia menyimpan cadangan makanan seperti itu. Kemudian di sebelah tepinya ada yang namanya diskus. Diskus itu kayak lempengan yang ada di bawah. Jadi antara umbinya dan akar di situ ada istilahnya diskus ya, ada lempengan itu. Nah dari diskus itulah akan muncul tunas baru. Akan muncul tunas baru. Nah tunas baru itu nantinya akan menjadi individu baru ketika memisahkan diri dari induknya. Contohnya bawang merah ya, sering kita lihat. Kemudian umbi batang. Mengapa kentang disebut umbi batang? Ada yang tahu tidak? Apa bedanya kentang dan wortel? Ada yang tahu tidak bedanya kentang dan wortel? Kentang disebut dengan umbi batang, sedangkan wortel umbi akar. Apa yang membedakannya? Padahal kalau kita amati kedua-duanya sama-sama iya tertutup tanah, sama-sama di bawah. Tetapi kok bisa kentang itu umbi batang, sedangkan kenapa kira-kira? Kalau wortel bagaimana? Ciri-cirinya apa? Kita lihat dulu. Ini gambar kentang, sedangkan sebelahnya adalah gambar dari wortel. Kentang memiliki suatu nodul-nodul yang nantinya akan muncul tunas dari sini. Dari sini dia bisa memunculkan tunas, sehingga kentang disebut sebagai umbi batang. Sedangkan wortel tidak pernah memunculkan tunas dari umbinya. Maka umbi dari wortel ini disebut dengan
umbi akar, karena wortel ini nanti akan munculnya dari sini untuk individu barunya. Itu ya, tahu bedanya ya? Itu. Jadi ada kayak tonjolan-tonjolan titik-titik tumbuhnya tunas. Itu. Kalau sudah wortel itu sudah tumbuh tunas, itu sudah tidak boleh dimakan lagi, sudah tidak bagus untuk dikonsumsi. Biasanya warnanya menjadi hijau. Pernah ya? Nanti sudah tumbuh itu lebih baik ditanam. Kalau dimakan gizinya sudah kurang bagus. Rasanya juga mungkin kurang enak. Ini ya. Pada umbi batang terdapat mata tunas yang telah tumbuh menjadi individu baru. Nah itu yang disebut nodul. Jadi mata tunas, ada mata tunasnya, maka dia disebut dengan batang. Karena secara umum tidak ada mata tunas yang tumbuh dari akar, gitu ya. Nah kemudian rizom. Rizom adalah batang yang tebal dan tumbuh di bawah tanah. Dia sebetulnya bukan akar, tapi batang. Kenapa disebut batang? Karena memiliki fragmentasi atau memiliki buku-buku atau memiliki ruas-ruas. Maka dia bukan akar, sedangkan dia justru disebut dengan batang. Akarnya adalah yang ulur-ulur ini akarnya. Kalau yang rimpangnya yang biasa kita konsumsi pada jahe atau kunyit itu adalah batang sebetulnya. Hanya saja batangnya akan tertutup tanah. Nanti pada keadaan selanjutnya ada yang tahu ini tanaman apa? Strawberry. Ya, walaupun jarang berada atau jarang kita temui di daerah kita, tetapi mungkin lewat TV, lewat YouTube kita bisa mencari informasi tentang strawberry. Strawberry ini tumbuh menggunakan stolon. Apa itu stolon? Apa stolon? Stolon, apa itu stolon? Batang yang menjalar di permukaan atau di bawah tanah. Ya, batang yang nah, jadi begini gambarnya. Misalnya ini ada batangnya ya, kemudian dia menjalar, kemudian ada tanah misalnya, tanah. Nanti dia akan menumbuhkan individu baru, keluar akar lagi. Dia nanti untuk memperluas dan untuk bereproduksi, dia nanti akan keluar akar lagi serta akan menumbuhkan individu baru. Seperti ini. Inilah yang disebut dengan geragi atau stolon. Contoh yang paling umum adalah pada strawberry. Pada beberapa jenis. Nah, kita sudah memasuki reproduksi vegetatif buatan. Reproduksi vegetatif buatan yang pertama adalah tentang stek. Stek merupakan cara perkembangbiakan tanaman dengan cara memotong-motong bagian cabang atau bagian batangnya. Terutama pada daerah yang berbuku-buku. Berbuku-buku itu adalah berluas-luas, karena nantinya akan keluar akar dari ruas-ruas tersebut. Contoh yang biasa kita gunakan untuk stek itu adalah tanaman waru. Biasanya digunakan untuk tanaman pagar. Nah, sekarang bisa juga digunakan untuk tanaman hias, dibuat bonsai. Kemudian ada juga tebu untuk diambil sarinya. Selanjutnya adalah cangkok. Cangkok adalah cara perkembangbiakan dengan membuang sebagian kulit dan kambium secara melingkar pada cabang batang, lalu ditutup dengan tanah yang kemudian dibungkus dengan pembalut yang biasanya berupa sabut atau plastik. Kemudian okulasi hampir sama dengan pengenten. Bedanya kalau okulasi ini yang diambil adalah mata tunasnya. Jadi ketika ada tumbuhan yang mau tumbuh, muncul tunasnya baru, dia bisa ditukar seperti itu. Dan yang diokulasi biasanya mempunyai kelebihan sendiri-sendiri. Misalnya tumbuhan jeruk yang perakarannya kuat. Jadi maksudnya adalah misalnya yang satu memiliki perakaran kuat, tapi
buahnya tidak begitu manis misalnya. Cara reproduksi vegetatif yang terakhir adalah dengan merunduk. Merunduk adalah menundukkan cabang atau batang tumbuhan hingga masuk ke tanah. Pada bagian yang ditimbun tanah tersebut kemudian akan muncul akar. Setelah perakaran kuat, lalu batang dipotong dan dipisahkan dari induknya. Jadi misalnya, terlihat ya, sel meristem ini merupakan sel muda yang nantinya dia bisa berbentuk menjadi apa saja. Jadi sel muda ini bisa nanti diarahkan menjadi akar, daun maupun batang, sehingga walaupun misalnya kita potek sedikit daun ini, kita taruh di tanah, tapi nanti dari daun ini bisa memunculkan akar juga batangnya, karena memiliki sel yang sifatnya meristematis atau sel yang masih muda. Kemudian setiap tumbuhan memiliki kemampuan pluripotensi. Pluripotensi itu dari satu sel dapat menjadi individu baru yang utuh. Maka nanti kita akan menyaksikan proses untuk kultur jaringan. Ya, ini seperti yang tadi sudah Bapak jelaskan. Kita coba lihat video yang satunya lagi. Teknologi reproduksi tumbuhan. Ini merupakan suatu materi tambahan yang dapat kalian manfaatkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Teknologi reproduksi merupakan cara perkembangbiakan yang dilakukan dengan menggunakan peralatan tertentu untuk mendapatkan individu baru yang lebih cepat daripada induknya. Artinya adalah kalau misalnya kita menunggu menggunakan biji akan sangat lama sekali. Seperti itu, misalnya kita mau menanam mangga, tapi kita nunggu dulu, mangganya udah berbunga, dari berbunga sampai berbuah, dari berbuah sampai berbiji, dari berbiji kita tanam, tunas, nanti sampai panennya lagi itu akan sangat lama, gitu ya. Maka ada berbagai teknologi agar dihasilkan tanaman yang sifatnya sama seperti induknya, tetapi cepat prosesnya. Gitu ya. Jadi hidroponik merupakan cara bercocok tanam dengan menggunakan sebagai medianya. Jadi tidak menggunakan tanah, justru menggunakan air. Contohnya ada di sebelah sekolah, nanti bisa dilihat. Sebenarnya tidak hanya air yang digunakan untuk hidroponik. Vertikultur. Verti ini artinya adalah berdiri, kultur itu budidaya. Jadi budidaya, tetapi modelnya bukan hamparan, justru malah seperti bertingkat. Nah, kita lihat lanjutan videonya. Ya, dari vertikal atau berdiri tegak seperti itu ya. Kemudian kultur itu budaya atau budidaya, sehingga budidaya tanaman yang dilakukan secara tegak atau bertingkat. Seperti ini contohnya. Bisa memanfaatkan pipa-pipa. Kelebihannya yang pasti menghemat layar, menghemat pemakaian pupuk dan pestisida, karena cukup disemprot ke bawahnya akhirnya akan mengalir ke atas. Itu. Selanjutnya dapat dipindahkan dengan mudah. Kekurangannya penyiraman dan pemupukan harus sering dibandingkan tanaman yang ditanam secara biasa. Contohnya seperti ini, kita bisa menggunakan produk daur ulang dari bekas botol ataupun juga kaleng bekas. Nah, seperti itu. Bisa digunakan untuk tanaman hias juga sayur-sayuran. Polanya seperti itu potnya. Kemudian ini adalah kultur jaringan, termasuk yang memerlukan keahlian khusus, tidak semua bisa melakukannya, dan untuk metode pengembangannya biasanya dilakukan di dalam laboratorium. Di sini pengertiannya adalah metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman, bisa dari sel atau jaringan. Ini karena seperti yang saya sebutkan tadi, suatu tumbuhan memiliki sifat totipotensi. Jadi walaupun diambil sedikit
sedikit saja, ujungnya saja dimasukkan ke media tertentu, dia akan tumbuh menjadi tumbuhan yang utuh. Dulu saya pernah melakukan praktek seperti ini. Nah, dibuat medianya dulu, agak ribet, harus dilakukan di lab dan semuanya harus dalam keadaan steril. Ketika mengerjakan harus selalu tertutup masker dan tidak boleh kita berbicara karena itu bisa menyebabkan kontaminasi. Menghasilkan tanaman dalam jumlah yang banyak dalam waktu cepat, itu keuntungannya. Tanaman bebas penyakit, kemudian kualitas tanaman menjadi lebih unggul. Namun kekurangannya adalah memerlukan biaya yang mahal dan metode yang sangat sulit sehingga tidak mudah dilakukan untuk anak sekolah. Harus ada ahli yang benar-benar bisa melakukannya dan tempatnya harus di lab yang steril. Nah, itu saja video untuk kali ini. Selanjutnya tugas untuk kalian. Di sini ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Di sini kalian diminta untuk mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Itu ya. Ada pertanyaan juga, saya berikan dulu. Sama-sama. Ya, ditulis nama dulu. Ditulis nama. Kemudian di sini sudah disediakan tabel tentang jenis tumbuhan, bagian tumbuhan yang ditanam. Kemudian di sini klasifikasinya termasuk alami, buatan, atau bisa dua-duanya. Paham ya? Jadi ada yang bisa alami saja, ada yang perlu buatan saja, ada yang bisa dua-duanya. Misalnya di sini sudah Bapak contohkan singkong. Bagian tumbuhan yang ditanamnya adalah batang, kemudian ini buatan kalau kita menanamnya ya. Kemudian bawang merah, umbi, kemudian yang alami. Ke bawahnya silahkan kalian kerjakan dulu. Ada kesulitan? Iya, sesuai dengan hasil tabel saja. Nabila gimana? Bisa. Tadi baca. Tadi tuliskan di perkataan. Ada kesulitan? Sesuai tabel ya, sudah ya. Ayo bagaimana? Kalau sudah siap nanti presentasi ya. Presentasi perwakilan tiap kelompok saja. Didiskusikan dulu hasilnya, ada yang berbeda atau tidak. Jika ada yang berbeda bisa didiskusikan dengan saya. Secara alami dia bisa tumbuh, kemudian buatan juga dia bisa juga dengan steril. Untuk diskusinya apakah sudah selesai? Sudah. Ya. Sekarang saatnya bagi kalian untuk mempresentasikan
hasil diskusi kalian. Dipersilakan mau kelompok 1 atau kelompok 2 dulu? Nomor 2 ini ya. Ya, sebelumnya kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2. Di situ boleh. Maju lagi juga boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunga, saya Laura, saya Nabila. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami. Yang pertama, singkong. Bagian tumbuhan yang ditanam itu adalah batang dan termasuk tumbuhan buatan. Dua, bawang merah. Bagian tumbuhan ditanam adalah umbi. Tanaman ini termasuk tanaman alami, tumbuhan alami. 3, bawang putih. Bagian tumbuhan yang ditanam adalah umbi. Ini termasuk tumbuhan alami. 4, cocok bebek. Bagian tumbuhan yang ditanam adalah daun dan batang. Tumbuhan ini bersifat alami. 5, jahe. Bagian tumbuhan yang ditanam adalah batang dan termasuk tumbuhan alami. Kunyit. Bagian tumbuhan yang ditanam adalah batang, termasuk tumbuhan alami. 7, tebu. Bagian tumbuhan yang ditanam adalah batang, termasuk tanaman alami. 8, mangga. Bagian tumbuhan yang ditanam adalah batang, termasuk tumbuhan batang. 9, jambu biji. Bagian tumbuhan yang ditanam adalah batang. Ini termasuk tumbuhan buatan. 10, jambu air. Coba jelaskan mengapa bagian tumbuhan dapat digunakan untuk menghasilkan individu baru. Tanaman memiliki jaringan meristematis yang masih muda dan dapat berkembang menjadi berbagai organ seperti daun, akar, dan batang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang giliran untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang cara reproduksi aseksual tumbuhan. Jenis tumbuhan: 1, singkong. Bagian tumbuhan yang ditanam batang, termasuk tanaman buatan. 2, bawang merah. Bagian tumbuhan yang ditanam umbi, termasuk tumbuhan alami. 3, bawang putih. Bagian tumbuhan yang ditanam umbi, termasuk tanaman alami. 4, cocok bebek. Bagian tumbuhan yang ditanam daun, bisa juga batang, termasuk tumbuhan alami. Jahe. Bagian tumbuhan yang ditanam umbi, termasuk tumbuhan alami. Yang ke-6, kunyit. Bagian tumbuhan yang ditanam umbi, termasuk tanaman alami. 7, tebu. Bagian tumbuhan yang ditanam batang, bisa ditanam secara buatan dan alami. Yang ke-8, mangga. Bagian tumbuhan yang ditanam batang, termasuk tumbuhan buatan. 9, jambu biji. Bagian tumbuhan yang ditanam batang, termasuk tanaman buatan. 10, jambu air. Bagian tumbuhan yang ditanam batang, termasuk tanaman buatan. Tumbuhan yang dapat berproduksi dengan bantuan manusia: tebu, mangga, jambu biji, jambu air, dan singkong.
reproduksi tanpa gangguan manusia atas secara alami, yaitu bawang merah, bawang putih, cocor bebek, jahe, kunyit, tebu. Coba jelaskan mengapa bagian turunan dapat digunakan untuk menghasilkan individu baru, karena memiliki jaringan meristematis yang masih muda dan dapat berkembang menjadi berbagai organ seperti daun, batang, dan akar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari kelompok 1 maupun kelompok 2. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih karena kalian sudah berani untuk mengungkapkan pendapat kalian. Tepat sekali, hanya saja koreksi adalah di sini yang buatan atau alami itu adalah cara menanamnya atau cara reproduksinya. Jadi ada yang reproduksi buatan, ada yang reproduksi alami. Tapi kalian sudah tepat dalam mengklasifikasikan. Kemudian masalah dalam pembelajaran ini juga kita sudah terungkap. Masalahnya adalah yang tadi dipaparkan, mengapa bagian tumbuhan dapat digunakan untuk menghasilkan individu baru. Jawabannya dari dua kelompok sudah memaparkan dengan baik, karena tiap-tiap tumbuhan memiliki jaringan meristematis yang bersifat muda dan dapat tumbuh menjadi berbagai organ seperti akar, batang, dan daun sesuai dengan keperluannya. Ya, itu saja pembelajaran yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita bersama-sama simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Ya, cara reproduksi aseksual atau secara vegetatif. Ada berapa cara? Secara garis besar ada dua, ada alami dan buatan. Yang alami ada apa saja? Bawang merah, Ya, dengan cara umbi. Ya, kemudian batang, daun. Kemudian kalau daun itu menggunakan tunas apa tadi namanya? Adventif atau tunas liar. Itu ya. Kemudian ada lagi yang belum kemudian yang cara buatan dibantu oleh manusia, stek, cangkok, menyambung, merunduk. Satu lagi, ovulasi. Betul. Apa beda ovulasi sama menyambung? Masih ingat enggak? Betul. Kalau ovulasi itu diambilnya dari mata tunasnya. Paham ya sampai di sini ya? Kemudian tadi ada pelajaran pengayaan, di mana dalam pengayaan tersebut ada setidaknya 3 cara untuk sistem reproduksi. Yang pertama adalah dengan hidroponik. Apa itu hidroponik? Ya, menanam dengan menggunakan media air. Kemudian apa lagi? Kultur jaringan. Ini merupakan proses yang paling sulit dan paling rumit. Tapi hasilnya dari satu sel saja, bukan satu organ, bukan daunnya, tapi potongan kecil daun dikembangkan bila dengan media tanam tertentu, kemudian akan menghasilkan individu baru. Tapi kelebihannya juga ada, hasilnya cepat, kemudian terbebas zaman, kemudian sifatnya sama persis dengan induknya. Itu saja yang dapat saya berikan hari ini. Sebelum ditutup, ada pertanyaan dari kalian? Jika tidak ada, nanti di rumah dikerjakan untuk tugas latihannya. Selanjutnya pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang reproduksi hewan. Ya, reproduksi generatif dan vegetatif atau seksual dan aseksual pada hewan. Ya, dipersiapkan untuk minggu depan. Itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Atas partisipasi dan semangat kalian saya ucapkan terima kasih. Semoga kita menjadi
kita tetap sehat, kemudian tetap semangat. Itu saja pesan dari saya, tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.